hidayah serta inayah serta keberkahan kepada kita semua. Allah yang telah menganugerahkan fajar yang cerah di pagi yang cerah ini mencerahkan hati kita dan memancarkan sinarnya terhampar di seluruh penjuru dunia ini. Sinar matahari sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah telah menghangatkan jiwa kita, hati kita, sehingga terlihat muka kita yang burron muhazzalin, berseri-seri penuh dengan kebahagiaan. Bahagia karena kita telah melaksanakan saum selama bulan Ramadan, dan bahagia mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, secara hati kita berdirinya hati, suci jiwa, menyelimuti batin dan suasana hati kita, karena kita dipertemukan dengan keluarga besar, baik keluarga besar Al-Jihad, Masjid Al-Jihad, maupun keluarga besar dalam pengertian keluarga kita sendiri. Walaupun pada kesempatan ini sedang viral, kita ini dilarang untuk melakukan kegiatan mudik. Padahal mudik itu adalah bagian dari ritus atau bagian dari menciptakan sebuah harmoni, menciptakan suasana kebatinan, melakukan sebuah konsolidasi bagi kita dengan siapa? Saudara-saudara kita, terutama dengan orang tua. Kita melaksanakan mudik itu siap untuk berbagi dan siap untuk berbakti. Tapi hari ini karena ada peraturan, maka kita sikapi dengan cara bijaksana untuk tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tanpa mengurangi nilai dari kita melaksanakan Idul Fitri ini. Mudah-mudahan dengan media medsos orang bisa melakukan kegiatan silaturahim, tidak saja melakukan tatap muka, tidak tatap muka, tetapi dalam tatap maya kita masih bisa melakukan kegiatan silaturahim. Kita tidak tahu sampai kapan peristiwa atau kejadian suasana momentum seperti ini. Udah hampir 2 tahun 2020 kita juga tidak melaksanakan Idul Fitri, malahan sekarang kebijakannya harus secara masing-masing di masjid, tidak boleh di luar karena kekhawatiran terjadinya kluster-kluster baru. Jangan sampai terjadi seperti di India, ada yang disebut dengan tsunami COVID-19. Memang ini sebuah keprihatinan kita semua, tetapi mudah-mudahan musibah yang terjadi bagi umat Islam, khususnya untuk jamaah kita ini yang ada di sini, itu ada hikmah dan bisa disikapi dengan cara-cara yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tentu saja pintu kebahagiaan, kegembiraan sejati terbukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur-jalur kebahagiaan sudah dibentangkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya material di dunia, tetapi kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan al-falah, al-fawz, yaitu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimahumullah. Untaian kalimat tahmid, takbir yang dikumandangkan terus menerus di dalam hati kita dan juga secara zahir oleh kita semua, membangkitkan jiwa kita, menggetarkan sukma kita karena kesucian dan kepintaran kita. Semakin diulang, semakin terasa nikmatnya, semakin nikmat rasanya, maka semakin jiwa kita larut di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tenggelam di dalam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Islam mengajarkan kepada kita supaya kita berada pada level tertinggi, yaitu level derajat orang-orang yang bertakwa. Dan refleksi dari ketakwaan kita ini
tercermin di dalam akhlak dan juga perilaku kita bahkan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat diri kamu apa yang telah kamu lakukan pada masa lalu untuk dipersiapkan di masa yang akan datang. Memang dimensi waktu itu ada 3, past tense atau past, the present, dan yang ketiga adalah future. Kita harus memiliki apa yang disebut dengan harapan, ya, window of opportunity, sebuah jendela peluang buat kita untuk senantiasa merefleksikan, melaksanakan apa yang telah digembleng pada saat bulan Ramadan. Kita kemarin sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Harusnya setelah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan dan kita meningkatkan berbagai ibadah yang kita lakukan, maka kemudian di masa depan kita canangkan, kita agendakan menjadi bahan buat kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konstruktif dan positif. Tentu saja adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan kita adalah bukan di masa lalu, tetapi di masa depan. Ada istilah begini, yesterday is over. Masa lalu sudah berlalu, tapi ingat, perhatikan masa lalu itu. Today is present. Hari ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati, syukuri. Bukan hanya kita menjalankan apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk visi, tapi disyukuri sehingga menjadi sebuah nikmat. Sehingga nikmat adalah transformasi dari kita melakukan syukur atas nikmat, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah di masa depan. Memang the future is mystery. Ya, masa depan itu memang misteri. But we have to design. Tapi kita harus mendesain masa depan itu. To plan, to plan. Kita juga merencanakan. Jangan sampai masa depan itu tidak direncanakan oleh kita semua. Kelemahan umat Islam hari ini adalah tidak mampu mendesain masa depan, tidak mampu merencanakan masa depan. Padahal dalam Al-Quran sudah sangat tegas, ya, bahwa masa lalu kita ini yang sudah kita rasakan dalam rangka di masa depan. Godam itu masa depan, besok gitu. Itu penegasan dari Allah supaya kita termasuk orang-orang yang menang al-falah. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa nanti di akhirat itu masa depan lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Ini ada istilah khair. Khair beda dengan al-ma'ruf dalam tafsir, ya. Kuntum khair. Nah, ada khair itu artinya kebaikan. Dan kebaikan itu menurut para ahli tafsir yaitu lebih tinggi nilainya, lebih universal dibandingkan dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu ada kaitannya dengan al-urf. Urf itu ada kaitannya dengan tradisi, gitu. Sholat itu adalah al-khair di mata Allah, kebaikan di mata Allah. Menutup aurat itu adalah al-ma'ruf. Ya. Kemudian kita melaksanakan saum dalam rangka ibadah kepada Allah, itu al-khair di mata Allah dan itu sifatnya universal. Tetapi kita berbuat baik semasa kita melaksanakan saum itu adalah al-ma'ruf. Dan cara yang kita lakukan juga mungkin berbeda-beda setiap tempat, setiap negara, dan setiap kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tentang al-khair ini ternyata di dalam surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat 17 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa kita ini akan mendapatkan al-khair, kebaikan tertinggi, yang itu adalah kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar kita setelah melaksanakan saum di bulan Ramadan mendapatkan bahagia bertemu dengan
sanak saudara dengan orang tua, memakai baju baru itu al-ma'ruf saja. Tetapi al-khair itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, akan aku berikan kabar gembira bi khairin, dengan kebaikan, min dzalikum, dibandingkan dengan kamu sekalian mendapatkan. Nah, di dalam ayat 14-nya itu kaitannya dengan zuyyina linnasi hubbus syahawat, terkait dengan Allah memberikan perhiasan dalam bentuk materi. Lebih baik dari itu, punya rumah, punya anak, punya tanah, punya jabatan, punya gaji besar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan al-khair yang Allah akan berikan kepada kamu sekalian. Minda itu, ini komparatif. Ini adalah perbandingan. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat Pak, bahwa kita selama melaksanakan saum, tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah memberikan jaminan kepada kita. Lilladzina taqaw inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatul ain, ada surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir, ya, di bawahnya ada sungai-sungai. Khalidina fiha, ini menarik. Khalidina fiha itu kekal abadi. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada manusia yang zalim terhadap manusia yang lain, yang kafir, yang kufur, malahan munafik, mereka justru akan yadkhuluna nar, mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, kekal juga. Tidak ada neraka yang hangat-hangat kuku, tidak ada neraka yang mudah. Semua neraka itu luar biasa, panas dan berat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti oleh Allah dicanangkan menjadi orang-orang yang penghuni surga, insyaallah. Khalidina fiha wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ridwanun minallah, dan mendapatkan keriduan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Di ayat yang pertama ini, surat Ali Imran 15 ini, ada dua yang akan kita capai bagi orang-orang yang bertakwa itu. Lilladzina taqaw, yaitu ganjaran, pahala, kebahagiaan yang sifatnya material, yaitu jannah, surga. Yang kedua, pasangan yang disucikan, ya. Sementara yang kedua yang sifatnya imaterial adalah waridwanun, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk surga, hadirin, beberapa diskusi menjelaskan tidaklah cukup ibadah-ibadah kita kepada Allah, mulai dari sholat, kemudian saum, lalu juga zakat, lalu juga ibadah haji. Itu tidak cukup untuk bisa kita masuk surga, kecuali dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, orang bisa masuk karena syafaat. Syafaat dari apa? Syafaat dari kebiasaan kita, investasi kita dalam qiraatul Quran, dalam tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran bi buyutikum fa innalahu syafi'an lissahibi. Bacalah Al-Quran di rumah-rumahmu, karena itu akan menjadi syafaat. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Yang kedua, syafaat akan diberikan oleh Allah itu karena Nabi yang memberikan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti di akhirat kita ini akan mendapatkan syafaat supaya kita bersama-sama bisa yang dalam jannah, memasuki surga. Hadirin, secara sederhana, ya, saya ingin menjelaskan secara sederhana yang dimaksud orang-orang yang bertakwa yang itu oleh Allah sudah dicanangkan akan mendapatkan surga dan keriduannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki karakter al-khauf bil jalil,
Rasa takut itu hanya kepada Allah. Rasa takut itu hanya kepada Allah yang Maha Agung. Tapi ada pertanyaan, bolehkah kita takut sama virus corona? Boleh. Itu manusiawi. Tapi ketakutan kita terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi jangan mengalahkan terhadap ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kita melaksanakan saum dan ibadah sholat Idul Fitri bersama-sama. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan mereka menderita oleh penjajah laknatullah orang-orang Yahudi hari ini. Dan mereka berusaha untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa itu, Al-Quds, menjadi tempat terakhir bagi umat Islam. Kayak begitu para Yahudi mencanangkan tempat terakhir bagi orang Islam untuk ibadah di masjid itu. Artinya di tahun depan orang-orang Yahudi, pemerintahan Israel itu sudah merencanakan mau mencaplok dan tidak akan memberikan kesempatan umat Islam untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Kita tidak tahu alasannya apa. Di abad 21 ini tentang HAM, tentang moderasi, umat Islam dicecar harus moderat, umat Islam dicecar harus tasamuh terhadap orang lain. Tetapi di belahan bumi lain, ketika umat Islam minoritas, justru umat Islam banyak yang tersulit. Hari ini kita menyaksikan luar biasa perjuangan mereka, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, kalaupun mereka meninggal dalam keadaan syahid. 2019 saya sempat datang ke Jordan, dulu pernah menceritakan. Memang situasinya hari ini sangat mengkhawatirkan. Tidak seperti kita. Para pengungsi itu mereka berada di barak-barak, malah ada di lapangan yang terhampar. Di lapangan yang luas berpasir, dibuatlah tenda-tenda, pekerjaannya juga gak jelas, mereka sangat menderita. Dan saya menyaksikan suasana yang sangat membuat kita ini tidak ada apa-apa dibandingkan penderitaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi mereka. Ketika saya pulang ke Indonesia, betapa enaknya kita hidup di Indonesia. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih menderita atas apa yang mereka dapatkan, perlakuan dari orang-orang Yahudi pada sampai saat sekarang. Padahal di Gaza juga sama seperti itu. Hadirin, renungan kita terhadap situasi yang seperti itu, mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu bil-jalil, takutlah kepada yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wal amal bitanzil. Kita mengamalkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk kita. Ya, jadi kita mengamalkan Al-Quran. Sehingga dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita ini harus tilawah, yatlu alaihim ayati, membaca Al-Quran, memahaminya, menerjemahkannya, dan juga sampai mengamalkannya. Yang ketiga adalah takwa, itu adalah wal istidad liyaumir rahim. Kita mempersiapkan diri, saya tadi sudah menegaskan bahwa hidup kita adalah untuk di masa depan, untuk di future. Ya, future practice, jangan best practice saja, tetapi future practice kita akan melaksanakan di masa depan. Dan yang terakhir ada wal ridho, ya, bil qail, kita itu ridho dengan apa yang telah kita dapatkan sampai hari ini. Hadirin, sidang Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada pertanyaan, setelah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, sesungguhnya apa yang dapat kita capai? Core-nya apa? Ya, dalam bahasa ilmiah itu ada yang disebutkan core-nya apa? Inti kerasnya apa? Kalau kita memperhatikan saum Ramadan,
saya hitung ada 15 aktivitas di bulan Ramadan itu yang produktif. Luar biasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama kalau kita sebut ya, yang pertama adalah istilah syahur. Saharu baina seperti sahur berkata sahur. Yang kedua tadarus. Ya, kita sudah melaksanakan yang sahur iya, tadarus iya. Yang ketiga apa? Mungkin pengajian, taklim. Malah ada yang melaksanakan kegiatan nuzul Quran. Ya. Kemudian tarawih. Kita laksanakan tarawih. Ada yang sedang hamil, menyusui, melaksanakan fidyah. Ya. Kemudian tadi subuh kita mengeluarkan zakat fitrah. Luar biasa. Lalu apa lagi? Ada istilah ngabuburit. Ada istilah belanja, itu juga belanja aktivitas juga. Apa boleh? Karena hukumnya belanja? Enggak, apa-apa. Silakan aja belanja, tapi jangan berlebihan. Tapi justru kita harus perhatikan di malam-malam Idul Fitri ini tempat-tempat ya belanja, gitu. Orang itu berkerumun, ya malahan mungkin melanggar prokes. Ada istilah hari mudik dilarang, tapi belanja berkerumun boleh. Begitu ya. Emang kayak masalah kawan atau orang kampung kan? Ke orang kota, tapi ke orang COVID-19 itu berkerumun. Apa tidak boleh? Apa silakan aja. Itu aktivitas, tapi jangan sampai berlebihan. Hadirin, apa kira-kira ya inti dari kita melaksanakan saum di bulan Ramadan? Saya menangkap ada paling tidak satu saja dengan banyak-banyak. Apa? Hadirin, definisi as-saum itu adalah al-imsak. Ya, Abu Fars di dalam Mu'jam al-Maqais al-Lughawi, dalam kitab Mu'jam al-Maqais al-Lughawi menjelaskan bahwa as-saum adalah al-imsak minal aqal wasyarab wal waqti ya wa mana Allah. Saum adalah menahan diri kita dari makan, minum, dan berhubungan biologis dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah imsak, menahan diri. Itu ya. Nah, kemudian saya cari lagi apa yang maksud dengan imsak. Oh, ternyata imsak sendiri di dalam Al-Qur'an ya, itu ada 27 kata imsak. Kata-kata dari masaka. Bukan masak ya, tapi masaka. Masaka itu artinya menahan juga, yaitu habsus syai', menahan diri dari sesuatu. Ini luar biasa. Imsak, menahan diri, mengendalikan diri, ya kan? Kemudian menangguh supaya kita tidak melakukan sesuatu. Yang luar biasa di bulan Saum, kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, apalagi ya, dan juga yang dihalalkan. Tapi saya sangat prihatin kebaliknya. Ada pidato di pimpinan kita ya, presiden kita. Jadi bagi saudara-saudara yang mau mudik, jangan lupa untuk yang tidak mudik maksudnya, untuk mengenang makanan-makanan khas daerahnya. Kota Bandung disebutkan ada siomay katanya. Tapi kenapa menyebutkan ada apa? Dipang Ambawang. Dipang Ambawang kan jelas-jelas adalah diharamkan. Innama harrama alaikumul maitata wadama walamal khinzir. Surat Al-Maidah sudah jelas kenapa itu disebutkan. Seakan-akan kita diajar oleh pimpinan kita untuk mencicipi barang yang haram. Itu menjadi promosi gratis itu. Jadi ini kita harus paham gitu ya. Kalau memakai pendekatan politik ini behind the scene-nya apa gitu. Maksudnya apa gitu loh. Kok kenapa yang haram disebutkan? Padahal momentumnya adalah sedang melaksanakan saum Idul Fitri. Kenapa gitu? Masa nggak ngerti gitu? Nah ini boleh kita sedikit mengkoreksi lah apa-apa. Tapi tidak melakukan tindakan anarkis ya. Tapi mengkoreksi boleh gitu. Sebagai sikap dan keimanan kita bahwa yang diharapkan sudah jelas. Apalagi Bapak Ibu ya, kalau melakukan riset, anak saya di farmasi,
melakukan riset di depan umat itu banyak sekali orang-orang yang berjualan. Setelah dicek dari sekian penjual ini, ya, hanya 20% yang halal dibayar. Jadi menggunakan babi itu iya, jangan sama. Kan sekarang paling disukai kan bakso ya. Banyak yang menggunakan itu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kan halal gitu. Yang halal gitu. Tapi banyak yang menggunakan babi. Apalagi sekarang orang menggunakan supaya si makanannya itu tidak cepat basi, pakai apa? Formalin. Kalau untuk pengawet mayat itu namanya Formalin. Itu tidak thayyib. Kita mah terjebak pada halal. Thayyib kan? Halalan thayyiban, harusnya kan halal dan thayyib gitu. Di dalam ayat Al-Quran rata-rata ketika menyebutkan kata halal disebutkan kata thayyib, walaupun ada juga yang tidak menggunakan kata thayyib. Ini saya kira satu hal yang harus kita perhatikan, hati-hati. Sedikit pandangan kita terhadap yang haram itu menjadi halal bisa jadi gitu. Malah sekarang banyak kue-kue ya di bulan Ramadan ini banyak yang menggunakan rum. Rum itu kan itu sumbernya dari alkohol, nah itu dari khamar. 3 tahun sudah saya melakukan sebuah riset sampai ke luar negeri tentang halal lifestyle. Itu ternyata ada sekitar 21 ya, halal lifestyle yang lebih tidak bisa kita terima hari ini dari sekian jumlah dari sekian jumlah obat-obatan. Kalau ada yang bekerja di farmasi ya, obat-obatan itu hanya berapa persen, 1% saja yang sudah mendapatkan label halal. Apalagi sekarang nanti vaksin AstraZeneca itu yang belum dinyatakan halal tapi sudah disuntikan. Padahal dalam satu hadis nyatakan dalam kitab Sahih Bukhari, al halal bayyinun, halal itu jelas, wal haram bayyinun, dan halal itu jelas, wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada yang syubhat. Kita itu banyak yang syubhat. Paman waktu api syubhat, pakolis tabroat. Pakolis tabroat ini. Paman waktu bil halal ya, pakolis tabroat ini wa ini. Tapi orang yang waktu api syubhat, pakal waktu bil halal. Jadi orang yang memegang dirinya supaya tidak kena syubhat, dia telah menjaga harkat, derajat, kehormatan dirinya dan agamanya. Sebaliknya orang yang terjebak pada syubhat, maka dia terjebak kepada yang haram. Hati-hati hadirin. Ini dan jelas-jelas haram diungkapkan, padahal yang syubhat lebih banyak juga gitu. Oleh karena itu hadirin, apa yang kita makan hari ini, kita konsumsi jelas-jelas harusnya halal. Ya, hadirin. Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi yang disebut dengan masaka itu adalah al-imsak. Saya tetap temukan dalam Al-Quran itu ada sekitar 27 dengan variannya. Apa yang maksud dengan masaka itu? Menahan diri itu apa? Jadi semua aktivitas kita setelah selesai bulan Ramadan, kita sudah lulus menjadi orang-orang yang mampu menahan diri dari sesuatu yang haram dan juga yang halal. Insya Allah kita bisa. Ya, apalagi yang mungkin yang syubhat. Nah, di dalam Al-Quran dari 27 ayat ini kurang lebih ada 10 kategori yang saya akan sebutkan karena waktu ini tidak akan cukup. Kalau kelamaan itu bisa jadi dolim ya, ceramah ini. 3 saja hadirin yang berhubungan dengan apa? 1 dengan kita, yang kedua dengan langit, yang ketiga dengan agama. Ya, di dalam surat Al-A'raf 170, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini yang pertama tentang sikap bagaimana kita memegang ya. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah, dan orang-orang yang memegang kitab mendirikan salat, innala nudhi'u ajral muslimin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat saleh. Ini yang pertama, yumassikuna dari kata masaka, dan orang-orang yang memegang, istilah memegang. Ya, orang-orang yang memegang Quran artinya dia menahan diri dari tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Yang ada di dalam Al-Quran itu juga menahan.
Kita dilarang mencuri, itu juga menahan. Oh, saya tidak boleh. Kita nahan diri, imsak namanya, ya kan? Masakan. Nah, ini ditegaskan kita harus memegang apa? Al-Quran, itu yang pertama. Kata-kata masaka itu. Memegang dalam artian menahan juga al-imsak. Nah, ini. Di sini yumasikun nabi kita memegang Al-Quran tidak sekedar di qiraah, tapi juga harus ditilawah. Kalau qiraah hanya dibaca, alhamdulillah kita sudah banyak yang tamat. Mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya, di bulan Syawal semakin meningkat karena Syawal itu adalah peningkatan. Yumasikun nabi kita memegang Al-Quran, menahan dengan Al-Quran itu dari berbuat maksiat dan munkar serta dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran, karena itu disebut yumasikuna bil kitab wa aqamus sholat, dan juga mendirikan sholat. Biasanya antara baca Quran dengan sholat itu bergandengan. Nah, orang-orang yang membiasakan diri untuk memegang Al-Quran dan mendirikan sholat, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan aktivitas Allah. Jadi Allah juga punya aktivitas dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan langit dan bumi. Sehingga ada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Kaitannya dengan aktivitas memelihara alam, memelihara alam semesta ini. Bapak, Ibu ya, sekali-kali kalau kita melihat di YouTube atau di mana saja, lihatlah ke langit. Kita ini berada di ruang-ruang yang mungkin hampa. Satu titik saja berada dalam satu sistem tata surya, solar system, yang itu berada dalam satu gugusan bintang-bintang yang luar biasa, jumlahnya miliaran. Jadi solar system kita itu banyak ternyata. Kita dalam satu titik. Jadi kalau kita sombong itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita berada dalam satu titik saja di alam semesta ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran nyatakan innallaha yumsikus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi antazula, dari runtuh. Saya menangkap hadirin dari ayat ini, Allah menjamin kepada kita semua langit dan bumi yang kita pijak ini, yang kita huni, tidak akan runtuh, tidak akan terjadi kiamat. Kalau ingat, dia juga yumsik, imsak gitu. Yumsik terhadap Al-Quran, yumsik terhadap aqamatis sholat, iqamatus sholat, dan menahan diri dari perbuatan maksiat. Insya Allah kiamat tidak akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ini mafhum mukhalafahnya. Sebaliknya, kalau di alam dunia ini umat Islam pada umumnya sudah meninggalkan Al-Quran, tidak sholat, tidak imsak, maka yang terjadi adalah kiamat. Dan kiamat itu bisa saja